Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Alfia Salsabila M dengan NIM 220403502033 dari kelas 03 Administrasi Pendidikan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik pengambilan keputusan yang sebelumnya materi ini telah dijelaskan oleh kelompok 6. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hal yang biasa dihadapi manusia sehari-hari, dari yang sederhana hingga yang paling rumit. Kita dihadapkan untuk membuat keputusan setiap hari. Segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan adalah hasil dari keputusan. Apakah kita membuatnya dengan sadar atau tidak? Untuk setiap pilihan, besar atau kecil, tidak ada rumus mudah untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang terbaik yang dapat dilakukan adalah untuk mendekatinya dari berbagai perspektif sebaik mungkin, dan kemudian memilih tindakan yang tampaknya masuk akal dan seimbang pada waktu itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan, masalah, dan keinginan yang ada pada diri kita, dan tentu kita ingin menjawab semua pertanyaan, masalah, dan keinginan dengan benar. Di dalam pengambilan keputusan ada beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Proses pengambilan keputusan sebagai usaha untuk menentukan suatu alternatif dari berbagai alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Menurut para ahli, Salusu tahun 2006, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif, cara bertindak dengan metode yang efisien, sesuai situasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Handoko tahun 2014. Pengambilan keputusan sebagai proses di mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Pengambilan keputusan merupakan proses konektif yang kompleks dan sering didefinisikan sebagai suatu upaya memutuskan serangkaian tindakan tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses berpikir dalam menentukan pilihan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang berurutan. Marcus dan Hutton tahun 2010. Dalam mengambil suatu keputusan, sering terjadi pergolakan di dalam jiwa seseorang dalam mengambil keputusan. Hal itu dapat dipengaruhi oleh rasa intuisi, rasional, dan gejolak emosional. Berdasarkan beberapa teori yang ada, keputusan yang baik adalah suatu keputusan yang diambil setelah melalui beberapa tahapan dan proses dari mengidentifikasi masalah, menyusun berbagai alternatif, menganalisis alternatif yang ada dengan pikiran yang jernih dan logis, kemudian mengambil keputusan secara rasional dan berdasarkan intuisi. Setelah melalui beberapa tahapan dan proses tersebut, hasilnya merupakan keputusan yang baik. Pengertian yang tadi itu menunjukkan ada 5 hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, dalam proses mengambil keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono. Yang ketiga, sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya dari masa lalu itu harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan mengarang, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul, terolah dengan baik, dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercaya. Yang kelima, keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif, yang ada dari berbagai alternatif dengan dianalisis dengan matang. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebagai tugas terpenting dan terutama bagi seorang pemimpin yang baik, bukan merupakan tugas mudah, dan bahwa apabila seorang ingin diakui sebagai seorang pemimpin yang baik, maka orang tersebut sepanjang karirnya harus teratur dan berkesinambungan dengan kemampuan mengambil keputusan. Dengan kata lain, mengambil keputusan adalah suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan teknik ilmiah. Adapun peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan 2 alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Salah satu model pengambilan keputusan adalah
The Optimist Model tersebut merupakan model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk mencapai hasil atau keluaran maksimal. Adapun pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan, ada 4 perilaku pengambilan keputusan, yaitu yang pertama nilai, yang kedua kepribadian, yang ketiga kecenderungan, dan yang terakhir yang keempat disonansi kognitif. Cara-cara efektif pengambilan keputusan bagi pemimpin mengambil keputusan secara bias dapat dihindari dengan menerapkan berbagai strategi. Berikut beberapa cara efektif yang dapat dilakukan pemimpin dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan. Yang pertama itu identifikasi keputusan yang akan diambil sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data pendukung kumpulan berbagai informasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Yang ketiga, membuat alternatif pilihan. Setelah informasi terkumpul, maka proses pengambilan keputusan melalui tahapan diskusi atau bertukar pikiran. Dan yang keempat, menimbang informasi yang diperoleh dari berbagai alternatif keputusan, maka akan mempertimbangkan sisi positif dan negatif jika pilihan tersebut diambil. Dan yang terakhir, yang kelima, tentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Setelah bertukar pikiran dan menimbang informasi, maka pemimpin akan mengerucutkan pada satu pilihan yang terbaik. Adapun langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu menentukan perlunya mengambil keputusan, yang kedua mengidentifikasi kriteria keputusan, yang ketiga mengalokasikan pembobotan terhadap kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima mengalokasi alternatif, dan yang terakhir 6 memilih alternatif terbaik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan, yang pertama itu fisik, yang kedua emosional, dan yang ketiga rasional, dan keempat praktikal, yang kelima interpersonal, dan yang terakhir yang keenam struktural. Dan sekian itulah hasil pemaparan materi yang saya tangkap dari presentasi kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.